Orang makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar, gak sehat. Apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya gue ngerti banget Pak Lurah. Yo, selamatan yo. Arep bengi pake. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat bu, berkah kecangkemmu. Pantesan Mbak Mudine lemu. Ulangi lagi. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salatullah salamullah yen wis mati bandara melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gedhog kulon ngundang Gus Miftah, Lurah Supriyono, lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ya gede kalau ayo diulang. Kecamatan Turan Grauan Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah. Ono gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Ya rasane opo iso kaget aku. Muni wis penak cahatro iki mau mangan ora nyanyi. Dolaning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki. Ibu-ibu jelas siar nama benda. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Istiwa ya pas. No, alah menolak tual. No. Pada begitu no apa-apa sama. Penyatawan. Di sing nyelonjorke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kayak wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya apa? Iyuk nih. Ya pun pengajarnya sampai subuh kok.
Los, rewel. Lanjut. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesan, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam ini kreatif, Pak? Gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram, digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene iki. Olah gue helm Mbak Samad. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Lah Pak Lurah ki paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang ya. Kalau saya di Lampung Pak Lurah. Jadi besarnya kayak belalai gajah. Lu kurang ajar, jajan delok, ya mah delok. Emangnya aku cowok apa? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodakoh itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup. Itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih. Tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya. Tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok. Coba jenengan prakteknya. Oke. Tahun 2012, saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis. Makan dan minum di pondok gratis. Belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak Subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring. Metutuk enggak? Saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan. Kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji, saya starter bunyinya dit, uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madem mantep mangan melu marotuo. Bahkan M10, madem mantep mangan melu marotuo moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madem mantep mangan melu marotuo moring-moring menantu meneng mawon.
Moro tua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1. Napa Pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit, Pak Bu. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali. Untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena, Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggal sholat, atau tinggal lemek. Aku yang mana? Nah, ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa, Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo, coba dipenggali. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat. Mesti sebelit. Sama. Uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat. Apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita. Betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kalau ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih ra umum. Kalian mikir, saya dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon yang kurang ajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya nganggo gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang gak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku gak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang seudon seperti itu? Itu benar. Benar-benar fitnah. Mula lurah kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Ya gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesuk lah tenan 9 tahun. Lurah ra ngundang ngaji Gus Miftah Dewi tak dongake bokonge udunen selawase.
Setuju? Kotor. Sesuk tak golek waktu bengi menadem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir. Harapan bayar ya gampang Pak Lurah. Bayar saya pakai BPJS. Uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanya dibuat mekanisme. Mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi niki kalau pesan Malurang, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Ya, leres nih Pak Lurah. Didatangi saja rumahnya. Saya itu gak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih kiro. Bener ono dalil, Rasul yatim famsah. Kepala anak yatim diusap. Maksudnya niku diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mong 1.000 diwirang-wirangi di hadapan orang 1.000 kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama. Tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek, Pak D-mu mulai jaluk sangu. Kui mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek, sini ibu yang simpen. Mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Lah, kandhani betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali. Nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah, apa keutamaan sedekah? 1. Tinggi, menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan to infake mung 1.000, ketok plung-plung. Wong ngene iki lucu, infak 1.000 ngrogoh potang. Padahal duit 1.000 gambare patimu ra nyekel pedang. Kok dilebokke kota. Sedih bacok susumu yo. Coba Lurah. 1.000 ning kotang iki lho. Iki Pak Eko iki Lurah kuwi. Lurah endi iki? Oh Turen. Yo Lurah Turen yang ngundang dhewe. Turen kok numpang. Alasan aku diundang kok ya numpang kuwi mau. Wong luwih lemu ra bakal harus sing kuru. Turen. Iki Lurah Ibu Diono iki. Oh gedung wetan. Gedung kulone wani, gedung wetan rawani. Gut. Larang di duit yo nganu Bun, gawe keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Lurah itu dan batin kiai ini tancuk. Tidak ada Pak, mau enoki meneng wis sini. Kalau saya kebak, itu saya. Apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jenengan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang no bidoni, mong bidoni siji.
Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa. Untuk belanja boleh, jajan boleh, sedekah boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sedekah, izin sama suami. Mas, boleh nggak saya pengajian sedekah? Ya, saya itu sepakat Pak. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono. Oh, ana Bu Lurah iki. Oh, ora bojone ayu. Tapi ki aneh meneh lho. Sing wedok putih seneng ireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik, lah Bu Budiono mlebu surga bersabar di bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantiknya. Sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Nah, kan bocah-bocah terus wajahmu jelek le, ya, insya Allah besok istrimu remuk. Ireng-ireng manis. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Suca panggilannya Irma. Irenge Masya Allah. Lurahnya semuanya modar Pak, modar Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Niki wau. Maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah. Oh, itu langsung yes. Karena begitu Pak. Cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik? Ya karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Bila sing metas sing putih sing wedok, sing gulung koming ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh-ngeluh. Andani yo. Wedok ilak tonton wong lanang. Bila banyak kasus korupsi di Jakarta itu, Pak. Itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh. Ya perempuan, Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Gini apa betul? Hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Oton. Kalau ini lucu kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo. Orang takon ini, Gus, mau Pak Prabowo nyalon presiden kan randu bojo. Masa presiden randu bojo, masa presiden gak punya istri? Tak jawab. Sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Ayo, betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Nah, Pak Camat aku curiga ini. Iki sama meneh iki. Iki kades endi? Didik Wahyudi. Teko Keri wetenge gedhi. Didik matur nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko Keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bar kotak infake metu dadi ra melu nyumbang. Didik. Seluruh aturan kompak teko kabeh. Iya sing wani ngundang ya mung Supriyono tok. Makan nongko, minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi lo rata-rata lo kayak gini jeneng ipo ya. Supriyono, Eko, Budiono lah. Jeneng desa, jeneng desa. Surono.
Sama mana? Kayak lurah mana? Ini lurah kabeh iki. Ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, tak kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang. Harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Tenda ini sakmene ya, jadi jamaah mau sakmene tok. Ya lah kere ya. Samatar we protes ya wani ya rumah sorunane didik. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegasnya apa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin nih. Bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon. Kula niku wingi mangkat kaji kalau cerita. Bapak saya itu kan mau berangkat haji, Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furoda. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pon, nyenengke wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftar ke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti jadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, napa kata-katane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean, cakep. Betul Pak Lurah? Akhirnya kalau yang berangkat cuma bapak ibu saya, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuma satu, sehingga mertua saya cuma sepasang. Lah bojoku papat, modar aku ayo. Wah lu Pak, ini hikmah wong lanang bojo siji ki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustaz yang istrinya banyak, ala Gus minta kelasnya kaya tikus, apa mlebu metu lagi mong siji. Tak jawab, hurra papa, no what. Umpam aku gelem rabu meneh, wong wedok tak rentengi lah. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang ngawal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wes kula yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita itu lucu. Punya uang untuk beli mobil kita bangga. Tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Pun, wong 5 kalau daftar lagi. Sesuk ayo gampang golek meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftar ke kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu, mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis. Ada kemudine gedok kulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain, sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad dia berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya.
Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa, Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh. Le, bapak wis tuwa. Aku tuh kono tanah kuburan le. Aduh Pak. Aku mikir macam-macam. Rasanya aneh toh Pak. Siap-siap li. Bapak kasih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti ngerokok usia 70 tahun. Saya nggak ngerokok sama sekali. Bapak saya perokok berat. Sampai usia 70 tahun. Ngerokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Dia tetap merokok. Bukan ahli hisab Pak, ahli sunni, nyusun geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu Bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Dan delala saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu kalau cari anak menantu seneng yang rokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu gak bisa ngerokok Pak. Dari dulu Pak Camat gak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya tuh saya merokok. Saya bilang perokok itu gak bisa tua Pak. Karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Ini jadinya ngerokok semua lurah-lurah ya. Apa mana Budi orang cangkem ireng, mesti ngerokok ya. Bulurah ngambung Pak Budi nganti kayak ngambung asbak. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok temannya. Pak Supri rokok Pak Supri? Ngerokok. Ngarang rokok lemu cah ini. Tapi bener ding lawang lemu ki wetenge gede manuke cilik, lek Pak Supriyono wetenge cilik berarti manuke. Ayangi beri. Yang nomor itu tangdong itu apa jaranan? Enggak, namanya kalau di sini ada tanggapan jaranan itu ada. Ya itu wong gedok kulon nih Pak. Lah diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang demit, kok sing teko wong gedok wetan. Berarti wong gedok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe ya, kita lestarikan Jadilan, Jaipongan, Jalan Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Kalau pengajian nanggap Jalan Kepang, bawa uang saku banyak, pengajian 1000. Berarti Gus Miftah kalah karo demit. Bila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini. Manja bil hasanati falau asyru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat.
Apa mana bulan Muharram ngoten iki. Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan aku kok sedekah kere Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, hari ini ngeten. Kenapa kok orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang Ahlussunnah bahasa barokah. Kan nggak? Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa iki lak mung loro bentuk ibu. Satu sumaker, dua kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Ana sing kirmasu kere macak sugih. Kira-kira mau gedhok kulon kata sumaker apa kirmasu? Kirmasu kere macak sugih. Loh, aku bayangin gini lah. Kan saya tuh ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Kayak saya besok bulan Oktober tuh dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Karena aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP. Maksudnya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Gedhok kulon wis murah dinyang. Kuwi diling-eling kuwi gedhok wetan, turen. Endi meneh kuwi mau? Tanggung. Ini ala wis aku rene yo niate ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Ora ana critane ngaji perpustakaan DP ana critane. Pokoke lurah gelem ngaji insyaallah selamat. Sampai nguntal dana desa pokoknya itu lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih. Amin Allahumma. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang khasanah Ahlussunnah itu nyata. Nyata. Sumaker sugih macak kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu. Pejabat ki lak iso kudune sumaker, polisi ki sumaker, tentara ki sumaker. Sugih macak kere. Aja mau ketok-ketok iki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah wong kutha-kutha niku rata-rata masuk kere macak sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, macam-macam. Tapi sertifikatnya ning bank, BPKB ini penggadaian. Lah wong desa-desa iki lho, ya Allah mangane mung tiwul, sambele, terasi, lawe iwak asin, tempe goreng. Tapi sawah yo mbombo, sapine lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye-piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di forum investor Dairy Summit 2022. Ini besok 2023 yang ngisi saya lagi. Itu siapa pesertanya, Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden sing ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Zaman? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedhok Kulon. Mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego ya berase dhewe, mangan sayur ya sayure dhewe, mangan buah ya buahe dhewe. Ayo mangan pitik ya pitike dhewe, mangan endhog ya endoke. Endoke pitik yo. Endoke dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota. Gini apa betul? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimong. Makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker dewe. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya.
Tapi ayam kota krungu bedek ber kaget. Kamu kaget? Berarti ayam kota. Stres mak ayam kota di bedek biar kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak, 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung apa gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, lah Pak Camat jelas ayam kampus. Ora Pak Camat. Ya Allah, sampun jam 6:30. Kan belum sholat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99 soalnya bar maghrib kula ngaji teng garasi MS Glow. Terus dalu teng endi ya Pakis. Allah ya adil pengajian ning gedhe kulon, amplopnya pas-pasan diambilke Juragan 99. Ya lumayan subsidi sila. Matur Pak Supriyono, mugi-mugi desane berkah. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sik. Ono bener Jatman. Kula nyun hadiah Fatihah. Benjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia niku Habib Lutfi. Ketua Jerman nggih Habib Lutfi. Lambinjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketuane kula, ketua panitiane Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.